Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Tiba-tiba, Chu Selatan yang tenang mendidih lagi di tempat, apa-apaan ini? Sebelumnya Sekte Zheng Yang, lalu Sekte Qingyun dan bahkan murid-murid Sekte Heng Yue sekarang telah diculik. Kelompok penculik benar-benar melanggar hukum. Seseorang menghela nafas dan berkata, ini adalah ibu kota dari tiga sekte. Mungkinkah seseorang ingin membangkitkan permusuhan hubungan antara ketiga sekte? Saya khawatir tidak sesederhana itu. Seseorang menyipitkan matanya sejenak. Menurut saya, ada tiga konflik internal. Perang tiga sekte sebelumnya telah banyak menderita dan menderita kerugian besar. Ini benar-benar berani. Aula utama sekte Heng Yue, Yin Ziping, yang duduk di singgasana, sudah sedikit linglung. Meskipun Yin Ziping tidak peduli dengan hidup dan mati murid-murid Heng Yue, dia peduli dengan keagungannya. Sekarang Yin Ziping adalah ketua sekte Heng Yue, orang yang menculik murid Heng Yue, yaitu, memukul wajahnya, bagaimana dia bisa mentolerirnya. Hari ini, Yin Ziping seperti Gong Sun Zi tadi malam, masih sombong selama beberapa jam, sekarang giliran Yin Ziping menjadi menyedihkan. Itu tidak mudah. Seorang penatua berkata, orang-orang sekte Zheng yang diculik, dan orang-orang sekte Qingyun juga terculik. Sekarang bahkan murid-murid Heng Yue kita terculik. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Apa seseorang memprovokasi hubungan antara tiga sekte? Seorang tetua berambut putih dengan lembut mengusap janggutnya. Jangan mengesampingkan kemungkinan ini. Aku khawatir tidak sesederhana itu. Para murid yang telah mengikat tiga sekte berturut-turut, pada pandangan pertama, orang luar memprovokasi hubungan antara tiga sekte. Jika itu aku tidak akan sebodoh itu memprovokasi keterasingan dengan cara ini karena terlalu jelas. Itu benar. Penatua lainnya menganggukkan kepalanya sedikit, aku pikir pelakunya adalah salah satu dari Zheng Yang dan Qingyun. Yin Ziping menghela nafas dengan keras, ingin menghitung sekte Heng Yue ku, jalan mereka jauh dari baik. Di pagi hari, pria kuat sekte Heng Yue keluar, dan menuju tempat penebusan murid Heng Yue yang telah terculik. Orang-orang kuat yang datang untuk menebus orang-orang dari sekte Heng Yue ini benar-benar tidak biasa, sama seperti pertama kali, tidak ada kata sambutan, dan mereka langsung memberi uang pada penculik dan pergi kecepatannya tidak cepat biasa. Ini benar-benar kegembiraan yang tak terduga. Cheng Kun mencibir di aula utama sekte Zheng Yang, tidak pernah berpikir bahwa sekte Qingyun akan mengarahkan pasukan untuk menculik murid sekte Heng Yue. Tentu saja, begitu kata-katanya jatuh, suara gemericik menyebar ke seluruh selatan, sekte Zheng Yang, kami menahan murid-murid kalian berikan tebusan. Di tempat, Cheng Kun tiba-tiba berdiri. Di saat-saat terakhir, wajahnya penuh kegembiraan. Pada saat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi suram, dan kemudian Cheng Kun menjadi ganas, dan akhirnya menjadi marah. Segera, orang kuat sekte Zheng Yang pergi untuk menebus murid yang telah diculik. Di aula sekte Qingyun, Gong Sun Zi tertawa mengetahui penculikan sekte Zheng Yang dan sekte Heng Yue. Tepat ketika Gong Sun Zi tertawa ada suara, sekte Qingyun datang ke puncak gunung Huasan bawa uang untuk menebus murid sekte Qingyun. Brengsek. Wajah Gong Sun Zi tiba-tiba menjadi marah. Kemudian, orang kuat sekte Qingyun langsung pergi ke Huasan. Berani menghitung menculik murid Heng Yue, Anda harus membayar harganya. Aula utama sekte Heng Yue, Yin Ziping juga tertawa. Namun, begitu kata-katanya jatuh, sebuah suara masuk,
Sekte Heng Yue, Puncak Bukit Hijau, bawa uang untuk menebus orang. Apa? Di tempat, aula utama Sekte Heng Yue membunyikan suara marah Yin Ziping. Setelah ini, orang kuat Sekte Heng Yue yang baru saja kembali dari penebusan tidak duduk untuk minum teh langsung pergi lagi. Saat ini, Chu Selatan benar-benar lincah. Beberapa insiden penculikan sebelumnya dipisahkan oleh lebih dari 10 jam. Hari ini adalah hari yang baik. Murid-murid dari 3 sekte terculik pada hari yang sama. Para kultivator berdiskusi. Sepertinya seseorang benar-benar ingin memprovokasi hubungan antara ketiga sekte tersebut. Seseorang mengatakan sesuatu dengan serius. Kali ini benar-benar hidup. Di taman kuno kota kuno, Zhou Ao dan mereka melihat kehampaan di beberapa arah. Kemudian, mereka semua menatap Ye Chen. Awal mula penculikan semua ini dibesarkan oleh Ye Chen. Ye Chen hanya mengangkat bahu dengan santai dan berjalan menuju Jining Suang. Di sini, Jining Suang juga melihat kekosongan di beberapa arah. Saat Jining Suang bermeditasi, Ye Chen sudah mulai, dan menempelkan lebih dari selusin jimat sihir padanya. Segera, pesona mekar berturut-turut. Itu adalah satu set jimat gabungan, dengan rune muncul, dan kemudian mengalir keluar untuk membentuk 9 rantai rune, yang menguncinya. Apa yang kau lakukan? Jining Suang menatap Ye Chen dengan dingin. Dengan penglihatannya, Jining Suang secara alami bisa melihat bahwa jimat sihir ini adalah mantra segel. Ye Chen berkata, tidak ada, aku hanya ingin kamu tinggal di sini selama 2 hari lagi. Ye Chen mengangkat telinganya tanpa wajah atau kulit. Ekspresi Jining Suang tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin, dan pipinya merah karena marah, karena bukan kebetulan bahwa malam ini dan hainya akan pecah, tetapi saat ini, Ye Chen menyegelnya lagi. Faktanya persis sama. Ye Chen memikirkan hal ini, yang memblokir Jining Suang sebelumnya. Anda tahu? Kekuatan tempur Jining Suang sangat kuat, meski Ye Chen harus menggunakan semua kekuatannya untuk mengalahkannya, tetapi mampu mengalahkannya tidak berarti bahwa dia dapat disegel atau dihapuskan. Jika Jining Suang ingin melarikan diri, dia pada dasarnya sulit dihentikan. Sejak memikirkan ini, Ye Chen secara alami tidak akan membiarkan Jining Suang memulihkan kekuatan tempurnya, dan mudah untuk melepaskannya, tetapi jika Ye Chen ingin menangkapnya kembali, maka umumnya tidak sulit. Di mata dingin Jining Suang, Ye Chen telah berbalik dan berjalan keluar dari taman kecil. Sebelum pergi, Ye Chen tidak lupa memberi perintah kepada Zhou Ao. Selain itu, saat Ye Chen berjalan keluar dari taman kecil, Ye Chen sudah membuat keputusan bahwa ketika kembali ke taman kecil lagi, tidak akan ragu untuk menghancurkan Jining Suang. Meskipun Ye Chen tahu bahwa apa yang disebut mantan kekasih, Ye Chen seharusnya sudah meninggalkan Jining Suang sejak lama. Tapi bahkan jika Ye Chen kejam, Ye Chen masih merindukan perasaan lamanya. Untuk menghapus kultivasi mantan pacarnya, butuh beberapa waktu untuk membuat keputusan. Saat Ye Chen keluar dari taman kecil, Ye Chen benar-benar membuat tekad ini. Keluar dari taman kecil, Ye Chen berbelok beberapa tikungan dan pergi ke restoran. Ye Chen langsung naik ke lantai 3, mencari tempat di dekat jendela, memesan minuman keras, dan minum dengan santai sambil melihat kehampaan ke beberapa arah. Pada hari ini, Chu Selatan benar-benar berisik, karena murid dari ketiga sekte saling menculik dan pemandangannya penuh kegembiraan. Ketiga sekte itu benar-benar kesal kali ini, terutama sekte Zhengyang yang kehilangan banyak uang. Yang mereka maksud sangat jelas,
uang yang hilang harus didapatkan kembali. Akibatnya, babak baru pertempuran telah dimulai lagi. Di restoran kota kuno, Ye Chen tertegun. Tidak pernah memikirkan hasil seperti itu. Awalnya, tujuannya adalah untuk mengganggu ketiga sekte tersebut dan mengalihkan perhatian mereka dalam investigasi perang sebelumnya dengan mengalihkan pada penculikan. Siapa sangka situasinya semakin keras sehingga menjadi sangat melanggar hukum hari ini. Saat itu malam, Ye Chen masih duduk di restoran sambil minum anggur. Sejak dia melangkah ke restoran ini, dan badai yang mereka timbulkan semakin meningkat. Namun, dalam 10 hari terakhir, ada kabar baik dari kota kuno Qianqiu. Susunan teleportasi keluarga Xiong, kota kuno Qianqiu, dan aula besar 9 Heng Yue telah dibuka. Yan Huang telah mengumpulkan beberapa kekuatan. Sekarang Yan Huang telah mencapai tujuan mereka, berhasil mengalihkan perhatian dari 3 sekte, dan juga menggunakan waktu berharga ini untuk memperkuat kekuatan pasukan Yan Huang. Kita bisa mulai bertarung dengan Heng Yue. Setelah meminum, Ye Chen meregangkan pinggang malas dengan keras, dan ada cahaya keemasan yang tajam di matanya. Tentu saja, tepat ketika Ye Chen hendak berbalik dan pergi, sebuah suara halus datang ke restoran dari jauh. Keluarga Situ, puncak Bukit Hijau, bawa uang untuk menebus putra suci keluargamu. Mendengar ini, Ye Chen sangat marah. Bukankah itu saudaraku Situ Nan dari keluarga Situ yang diculik? Ye Chen berbalik dan terbang keluar dari restoran seperti dewa. Di puncak gunung di tempat penebusan. Pada saat ini, duduk di atas batu di puncak Bukit Hijau adalah seorang lelaki tua. Adapun pemuda yang disegel oleh kutukan di sampingnya, tidak perlu dikatakan bahwa dia adalah teman baik Ye Chen, pangeran dari keluarga Situ, dan murid inti peringkat keempat dari sekte Heng Yue. Kubilang senior, jangan menganggapmu seperti ini. Kata Situ Nan menatap lelaki tua itu dengan bungkuk. Penculik, menghalangi kemampuan Situ Nan untuk berbicara langsung. Ye Chen, mengenakan jubah hitam. Di kejauhan, Ye Chen melihat Situ Nan disegel di sana. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen melihat Situ Nan lagi. Ye Chen tidak menyangka akan melihatnya lagi dalam keadaan seperti ini. Segera, mata Ye Chen sedikit menyipit dan dia menatap Situ Nan. Klon. Jika aku tidak memiliki mata roda abadi aku tidak dapat melihat Situ Nan di sini sebagai tiruan. Ye Chen menyentuh dagunya. Mereka yang datang untuk mengumpulkan uang tebusan tidak membawa tubuh asli, tetapi membawa klon, yang berarti mereka ingin memeras keluarga Situ. Berpikir untuk dirinya sendiri, Ye Chen mengarahkan pandangannya pada lelaki tua di samping Situ Nan. Wang Yuanhua. Mata Ye Chen menyipit lagi, karena pria itu adalah leluhur keluarga Wang Yuanhua. Meskipun tidak jauh, Wang Yuanhua adalah klon, dan meskipun cara persembunyiannya luar biasa, di bawah mata roda abadi, masih tidak ada yang disembunyikan. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di mata Ye Chen, tetapi bukan karena Wang Yuanhua mengikat Situ Nan, tetapi karena Ye Chen mempunyai dendam pada Wang Yuanhua yang telah mengepungnya dulu saat Ye Chen mati. Qi Zentian dari keluarga Qi di Xinjiang Selatan, Zhao Qing dari sekte Qingyun, Wu Changqing dari sekte Zhengyang, dan Wang Yuanhua dari keluarga kerajaan. Bukankah mereka yang bersekongkol dengan Yin Ziping untuk membunuhku hari itu? Apakah dia selalu ingat perseteruan ini? Karena dia sini, aku akan pergi untuk membalasnya, Ye Chen mencibir. Segera, Ye Chen samar-samar membuka mata roda abadi, menatap Wang Yuanhua. Segera,
Dengan kemampuan khusus mata roda abadi, Ye Chen menemukan seberkas cahaya yang berkali-kali lebih tipis dari rambut di tubuh Wang Yuanhua. Sutra itu terhubung ke tubuh asli. Kemudian, Ye Chen menatap sinar cahaya sejenak, dan terus mencarinya. Melihatnya, Ye Chen mundur, lalu terbang ke samping mengikuti cahayanya, terbang dan terbang ke dalam kehampaan. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen berhenti di perbukitan. Segera, Ye Chen melihat dua sosok jauh di pegunungan. Wang Yuanhua duduk di sana, dan Si Tunan masih disegel. Si Tunan berkata Anda hanya ingin mendapatkan uang, tidak lupa melirik Wang Yuanhua di sebelahnya. Wang Yuanhua berkata, kamu sangat berharga, bagaimana aku bisa rela melepaskanmu? Wang Yuanhua tersenyum tipis, memperlihatkan dua baris gigi putih, dan ada sinar di matanya. Si Tunan mencibir, Anda adalah generasi senior, apa tidak malu menangkap seorang junior? Mereka tidak tahu siapa saya, jadi mengapa tertawa dan mengatakan sesuatu? Wang Yuanhua menertawakan kenakalan itu. Mereka tidak tahu, aku tahu. Suara tiba-tiba terdengar, dan Ye Chen, mengenakan jubah hitam, keluar dari kehampaan dan menatap Wang Yuanhua dengan senyuman di wajahnya. Melihat Ye Chen, Wang Yuanhua tiba-tiba berdiri dan mengerutkan kening. Tidak heran dia seperti ini, karena dia bahkan tidak menyadari keberadaan Ye Chen sebelumnya. Mata Si Tunan cerah, dan dia merasa memiliki harapan untuk melarikan diri. Siapa Anda? Di sini, Wang Yuanhua menatap dingin ke arah Ye Chen. Panggil saja aku Qin Yu. Ye Chen memutar lehernya dan merobek jubah hitam itu. Ini Qin Yu. Si Tunan tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas dan ke bawah ya Qin Yu sang pembunuh dewa. Itu terlalu keras. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Si Tunan tidak menyangka akan melihatnya di sini. Kamu adalah Qin Yu. Di sini, Wang Yuanhua juga melihat ke atas dan ke bawah Ye Chen. Kerutannya mengerutkan kening, bahkan sedikit bermartabat, karena dia tahu kekuatan tempur Qin Yu kuat, dan yang paling penting adalah Ye Chen muncul larut malam di sini. Wang Yuanhua berkata, tapi aku tidak tahu saudara Qin Yu datang ke sini larut malam. Wang Yuanhua berkata dengan suara yang dalam, kewaspadaannya mau tidak mau dinaikkan. Ye Chen berkata, tidak ada yang serius. Ye Chen menunjuk ke Si Tunan. Orang ini, aku menginginkannya. Wang Yuanhua mencibir, dan mencibir, saya tidak tahu berapa banyak usaha yang diperlukan untuk menangkapnya. Jika kamu menginginkannya, itu terlalu ringan. Ye Chen berkata, apa kau tidak akan memberikannya padaku? Ye Chen memandang Wang Yuanhua dengan penuh minat. Wang Yuanhua berkata, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan itu. Mata Wang Yuanhua berkedip dingin, dan bahkan tanpa peringatan apapun, langsung menyerang Ye Chen dengan serangan jari. Ye Chen mencibir, dan telah lama bersiap, dan segera melangkah keluar, dan dengan mudah lolos dari serangan jari Wang Yuanhua. Ya, segera, lolongan pedang terdengar, dan Wang Yuanhua sudah memiliki pedang perak yang ditutupi guntur, pedang yang benar-benar tak tertandingi, membawa kekuatan yang menghancurkan. Wang Yuanhua tampak galak, seolah-olah dia telah melihat kematian tragis Ye Chen. Ye Chen mencibir, kau tidak punya kemampuan untuk menghabisiku. Ye Chen mendengus dingin dan tidak mundur, dan mengepalkan tangan, meninju pedang Wang Yuanhua. Ini sangat kuat. Wang Yuanhua mencari sejenak, lalu mendorongnya dengan satu telapak tangan, lalu berbalik dan pergi, karena dia tidak yakin untuk membunuh Ye Chen,
dan yang terpenting, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Kemana harus pergi? Di belakangnya, Ye Chen melangkah terlalu jauh dan mengikutinya. Wang Yanhua berkata, aku telah memberikan anak itu, apalagi yang kamu inginkan. Melihat Ye Chen mengejarnya, wajah Wang Yuanhua tiba-tiba menjadi suram. Ye Chen berkata, aku berubah pikiran. Kamu lebih berharga daripada si Tunan. Ye Chen tersenyum. Kamu sedang mencari kematian. Wang Yuanhua sangat marah, segera menghentikan sosoknya, lalu menggigit lidahnya, menyemprotkan kabut darah, berubah menjadi lautan darah, dan melonjak menuju Ye Chen. Di tempat, lautan darah Wang Yuanhua dihancurkan menjadi kabut darah, dan kemudian dihancurkan menjadi kabut darah. Dengan kesembronoan Wang Yuanhua, segel besar yang menutupi langit turun menekan Ye Chen. Ye Chen masih kuat dan mendominasi. Satu pukulan menghantam segel besar, dan bahkan Wang Yuanhua terkejut. Bagaimana bisa begitu kuat? Wang Yuanhua ketakutan dan berbalik, mengetahui bahwa Qin Yu sang pembunuh dewa tidak sesederhana itu. Apakah kamu masih ingin pergi? Ye Chen dengan dingin bersenandung, segera wadah besi keluar. Dengan dengungan, wadah besi langsung gemetar. Di tempat, Wang Yuanhua dihancurkan untuk sementara waktu. Ye Chen, dia seperti angin, hampir secepat bayangan, pengetahuan serangan tunggal sangat kuat, kekuatannya tak tertandingi, sepanjang jalan melalui kehampaan, dengan kekuatan pedang yang menghancurkan. Melihat ini, wajah Wang Yuanhua sangat ketakutan, karena dia jelas merasakan betapa mengerikannya pedang itu. Betapa mengerikannya pedang itu.